Oke, untuk lebih detailnya akan dibahas oleh Bapak Dwi Apiono. Selamat pagi, Pak Dwi. Oke, semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya Bu Sundari? Baik Sehat hari sekali, ini ya. Pak. Iya. Market, kita berbicara market sekarang, kita tinggalkan sejenak euro. Dikarenakan euro belum selesai ini. Pergerakan untuk euro juga masih dalam keadaan batas-batas normal. Kemudian juga perjanjian atau kesepakatan dari Yunani juga belum juga menemukan kata sepakat hingga diprediksi pada hari Kamis ini masih terus berlanjut. Sementara data yang terjadi pada hari ini saya kira masih lebih banyak membahas masalah euro untuk di ekonomi kalender selama hari kedua ya, Euro Group Meeting. Kemudian kemarin juga Jerman meninggalkan pertemuannya karena kekecewaan terhadap negosiator dari Yunani yang tetap bersikukuh terhadap uh, isi dari kesepakatan yang belum tercapai, yang menyebabkan kesepakatan ini belum tercapai. Di lain sisi, market juga terlihat yang sangat signifikan pergerakan dari Jumat kemarin adalah Shanghai Composite Index. Kita lihat pergerakan dari Shanghai Composite Index yang terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke belakang. Apabila kita melihat dari chart, ini mendekati angka 3.500 sempat turun. Ini dipercaya merupakan hasil dari bubble yang terjadi di China dari beberapa saat yang lalu. Kemudian juga kekhawatiran terus merebak. Kemudian juga bahwa ternyata efek yang disebabkan oleh euro sendiri terus menggerus dari pasar dari Asia, salah satunya dari China. Kalau kita melihat dari pergerakan yang cukup signifikan ini, sudah berang-terang memberikan kekhawatiran tersendiri dari market Asia yang selama ini dipercaya tetap stabil, manakala terjadi gejolak di kawasan Eropa maupun Amerika Serikat. Namun pada kenyataannya kekhawatiran dimulai awal-awal bibit dimulainya itu yaitu pada saat sekarang. Kemudian juga kalau kita melihat dari pemerintahan kita sendiri, terus mewaspadai kejatuhan dari pergerakan dari saham China ini. Kemudian dua listing yang terjadi di China terhadap Hang Seng juga mempengaruhi pergerakan di Hang Seng. Kemarin pada hari Kamis setelah turun sebesar minus 5,84% dari satu hari sebelumnya, sangat signifikan. Kemudian pada hari Kamis terjadi kenaikan setelah otoritas moneter China memberikan keputusan bahwa larangan-larangan tertentu terhadap investasi di sana, kemudian mendongkrak kenaikan di pergerakan dari Hang Seng sendiri sebesar 2,08% pada penutupan pada hari Jumat. Cukup signifikan rebound ini, namun secara jangka panjang maupun menengah, kekhawatiran terhadap penurunan di bursa China sendiri memberikan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh negara kawasan Asia, termasuk di Nikkei, Kospi, dan kita sendiri. Kemudian ini dia dari Bloomberg ya, melaporkan kebijakan pemerintah China pada hari Jumat kemarin melarang pemilik utama dari perusahaan-perusahaan BUMN menjual saham dalam jangka waktu 6 bulan, termasuk dari pasar sekunder, kemudian memerintahkan membeli saham dan mengadakan penyelidikan atas aktivitas short selling. Jadi ditenggarai beberapa saat yang lalu beberapa aktivitas yang bisa menyebabkan gejolak pasar telah dilaksanakan, sehingga kecurigaan ini akan terus diselidiki, yaitu mengenai aktivitas short selling yang berlebihan. Kemudian juga pada saat ini juga didata bahwa 100.300 saham yang disuspend di bursa Shanghai maupun Shenzhen dalam 2 hari terakhir. 90% sisa saham masih boleh diperdagangkan melonjak 10%. Jadi kemarin juga kenaikan dari bursa sehingga mempengaruhi pergerakan yang terjadi di bursa dua listing, yaitu di Hang Seng juga mengalami kenaikan selama 2 hari.
Jadi kenaikan dari bursa China sendiri melegakan beberapa investor, termasuk investor yang berada di luar, yaitu di Dow Jones, yang melaksanakan transaksi di bursa Dow Jones maupun di S&P dan lain-lainnya. Jadi fokus dari market selain mengenai masalah Eropa ini juga terfokus mengenai masalah China yang dikhawatirkan akan terus tergerus hingga ke akhir minggu ini apabila tidak ada tindakan yang pasti atau tindakan yang tegas dari otoritas moneter dari China. Kemudian kita tahu beberapa saat yang lalu ini data sudah saya sampaikan mengenai laporan dari OECD sendiri dari China, khususnya China, mengalami growth cycle outlook yang cukup negatif sebetulnya, yaitu minus 2,33% dari bulan lalu. Sangat tinggi dibandingkan dari beberapa negara kawasan maupun negara dari Eropa maupun di Amerika Serikat. Kemudian kita melihat dari kawasan Asia lainnya yang dirasa cukup juga mempengaruhi pergerakan, ternyata juga masih dalam keadaan negatif, yaitu Jepang sebesar minus 0,56. Kemudian 5 negara Asia juga ditenggarai dalam keadaan negatif juga sebesar minus 1,06. Jadi kawasan Asia diperkirakan kekhawatiran terhadap pertumbuhan yang melambat terus terjadi, yaitu di China sebagai tolak ukur, kemudian Jepang maupun 5 negara Asia, termasuk Indonesia. Jadi perlambatan dari pertumbuhan ini saya kira patut diwaspadai dalam pergerakan harga, baik di stok maupun dari pergerakan di currency yang terpengaruh di kawasan Asia ini. Kemudian secara data kita melihat perbandingan antara industrial production juga ternyata meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014 sangat jauh. Perlambatan ekonomi sangat dirasakan dari data-data ini. Pada bulan Mei kemarin atau bulan Juni kemarin dilaporkan kenaikan mengalami 6,1% dari industrial production dari 5,9% dari bulan sebelumnya, namun sangat jauh dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun yang berbeda tahun 2014 yang sempat ke angka lebih dari 8%, ya, lebih dari 8%. Kemudian pada hingga mendekati angka 9%, ya, mendekati angka 9%. Kemudian beberapa bulan selanjutnya rekor terbaca tahun 2014 bulan 7, ya, bulan 7 sempat menyentuh ke angka di atas 9,2%. Saya kira dari industrial production juga permintaan terhadap industri meskipun mengalami kenaikan dibandingkan dengan bulan lalu ternyata sangat jauh berada di bawah. Kemudian dari manufaktur, salah satu indikator industri juga dari kebutuhan dari manufaktur dibandingkan dengan tahun yang lalu juga masih di bawah saat ini. Bulan Juni juga masih di bawah meskipun mengalami kontraksi, namun masih berada jauh di bawah. Contohnya sekitar tahun 2014, sekitar bulan Desember, sempat menyentuh angka yang terbaik, yaitu mendekati angka 51,5. Namun pada bulan Juni ini terlihat bulan Agustus nanti juga masih berada di atas sedikit, ya, di atas sedikit dari bulan Juni 2013, namun masih berada di bawah tahun 2014. Nah, ini dia. Kemudian rekor yang terjadi kita lihat di sini bulan Agustus menyentuh angka 51,6, sekitar angka segitu. Kemudian ada service PMI di sini. Laporan yang kita lihat di sini meskipun mengalami kontraksi juga yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013, namun juga berada jauh dari tahun 2014. Dari tahun 2014 sempat menyentuh ke angka 53 lebih, sementara pada tahun 2015 ini hanya berkisar ke angka 51,8% di sini. Jadi data industri maupun manufaktur ternyata China sendiri
untuk saat ini tidak memberikan data yang cukup bagus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian keputusan yang dilaksanakan oleh China, masalah prime lending rate yang terjadi ternyata tidak membawa pengaruh cukup signifikan pada kemarin minggu lalu, sehingga kebijakan lanjutan dirasa perlu dari otoritas moneter maupun kebijakan dari pemerintah, sehingga langsung memberikan arah positif pada penutupan pada hari Jumat kemarin. Namun kita melihat dari kebijakan pelonggaran dari suku bunga 4,5% dari lending rate belum juga mampu untuk membuat positif market indeks sahamnya dalam jangka menengah maupun panjang. Kemudian inflasi yang terbaca masih berada di bawah 0%, yaitu minus 0,2% pada bulan Mei. Kemudian dilaporkan inflasi pada bulan Juni ini 0%. Kita melihat nanti ada data-data penting untuk China dalam pengumuman pada minggu ini. Kemudian ekspor, nah ini kebijakan yang dilaksanakan oleh China ternyata banding setir ya, yang tadinya bertujuan ekspor, kemudian saat ini Perdana Menteri Lee menyatakan bahwa ekspor tidak akan menjadi dominan utama untuk mendongkrak dari performa fundamental China. Namun lebih banyak mereka akan berkonsentrasi terhadap peningkatan dari daya beli dari masyarakat, sehingga market yang terjadi yang di lokal akan dimanfaatkan sepenuhnya. Kita tahu bahwa China sendiri mempunyai penduduk yang sangat banyak, kemudian daya beli meningkat dari penduduk tersebut akan menopang dari industri retail yang terjadi, sehingga terbaca nanti diharapkan adalah retail sales yang dibaca cukup positif, sehingga membantu dari sisi pendapatan selain dari masalah ekspor. Kemudian untuk minggu ini secara tentatif trade balance akan diumumkan pada tanggal 13 Juli. Ya, 13 Juli, forecast yang terjadi di sini cukup lambat, dari 59,5 billion menjadi 57,0 billion. Kemudian pada hari Rabu juga dilaporkan pertumbuhan yang diforecastkan cukup melambat juga, dari 7% menjadi 6,9%. Kemudian industrial production yang tadi kita telah awali telah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini diforecastkan juga terus melambat, dari 6,1% menjadi 6%. Nah, dari data-data ini kita melihat China sendiri menjadi fokus utama, saya kira, untuk pergerakan minggu ini, Bu Sundari. Oke, Pak Dwi. Memang kalau dilihat juga China sendiri, awalnya kita menilai bahwa China di Asia merupakan negara yang cukup stabil ya perekonomiannya, dan ternyata tiba-tiba data yang keluar, ada berita ternyata perekonomian China saat ini sedang bergejolak ya Pak. Kalau dampak terhadap saham-saham Asia lainnya bagaimana Pak nanti? Ikut mempengaruhi pergerakan tersebut, kita langsung ke China. Saat ini pergerakan China meskipun dibuka di harga 24.906, namun pada saat ini terus mengalami penurunan kembali. Nah ini terus mengalami penurunan kembali sehingga menyentuh ke harga terendah 24.520. Saya kira secara teknikal untuk China sendiri kita batasi untuk kenaikan. Kita batasi untuk kenaikan di bawah dari resisten trendline yang terbentuk. Saya batasi untuk resisten, saya tidak aktifkan. Kemudian terlihat dengan jelas terjadi reversal dari candle apabila 1 jam saat ini pergerakan tetap mengalami bearish. Kemungkinan lebih jauh pergerakan di Hang Seng ini langsung terhadap Hang Seng dengan dua listing dapat kita lihat di sini. Nah ini bisa saja ke 24.018 ya, 24.018, sehingga pergerakan yang terus berlanjut penurunan bergerak ke arah situ Bu Sundari untuk Hang Seng. Kemudian untuk di Kospi saya kira belum menampakkan gejolak negatif. Saya kira
kita masih menunggu apakah terjadi resisten yang cukup kuat di sini 248.17 hingga ke 249 ke wilayah tersebut. Kemudian apabila terus mengalami kenaikan, saya kira berhati-hati juga dikarenakan kawasan Asia yang cukup besar yaitu di China dapat saja mempengaruhi penguatan yang terjadi di kawasan Korea ini. Kemudian di Nikkei, nah ini Nikkei chartnya tidak jauh berbeda dengan di Hang Seng, namun pergerakan yang terjadi pada 1 jam saya rasa berbeda, masih bergerak mendekati harga resisten di 20.045. Saya kira pergerakan juga wajib diwaspadai untuk bullish. Kita masih menunggu, lebih bagus kita menunggu untuk support apakah terbentuk di 19.905. Jadi kecenderungan untuk kawasan Asia sepertinya masih terdominasi oleh berita dari China tersebut. Kemudian langsung saja di currency untuk euro. Nah ini euro, belum ada kesepakatan sehingga membawa pengaruh euro masih dalam keadaan ranging. Kemudian pergerakan yang terjadi untuk minggu lalu, meskipun berada di atas dari harga opening pada hari Senin yang lalu di 1.11102, namun saya kira hingga pada hari Kamis besok pergerakan euro masih dalam keadaan ranging atau sideways. Pasar masih menantikan kebijakan lanjutan yang dilaksanakan oleh Eurogroup terhadap Yunani. Kemudian di dolar Swiss juga ternyata masih dalam keadaan ranging. Di sini kita bisa melihat dari jangka panjang, jangka menengah juga masih dalam keadaan stagnan. Setelah terjadi stagnasi yang cukup range-nya ini, nah ini dia. Pergerakan saya kira terbatasi dari 0.906 hingga ke 0.953. Kemudian pergerakan ini dapat dimanfaatkan dengan pergerakan choppy trade atau transaksi jangka pendek dengan take profit yang tidak terlalu besar. Kemudian pembatasan stop loss juga tidak terlalu besar. Kita mengikuti dari harga support maupun resisten baik melalui secara horizontal maupun secara trendline. Saya kira pergerakan yang terjadi juga sangat smooth sehingga transaksi jangka pendek sangat dimungkinkan untuk transaksi di dolar Swiss. Kemudian di pound sterling, kita melihat pergerakan pound sterling telah mengalami penurunan kemudian kenaikan di atas 50% dari harga yang terjadi dalam pergerakan minggu lalu. Ini dia. Nah ini dia, setelah menyentuh ke angka 23% bahkan di atas 50% dari pergerakan Fibonacci harga tengah yang terjadi minggu lalu, mengindikasikan pergerakan di pound sterling juga wait and see. Nah ini dia, masih terjadi wait and see. Kita batasi untuk pergerakan di 1.55593 hingga ke 1.54391. Namun apabila terjadi bearish yang sangat besar untuk pergerakan mingguan atau beberapa 4 jam ke depan hingga pada hari Senin penutupan ini berada di bawah angka 1.54420, kemungkinan pergerakan di pound sterling masih dalam keadaan drop, kemudian mengarah ke 1.53. Kemudian untuk saat ini pergerakan masih berada di atas meskipun tren yang terjadi untuk medium mengalami kenaikan, namun dibatasi juga kenaikan di 1.55607. Jadi kita lihat nanti di situ karakter harga yang terjadi pada hari Senin ini saya rasa masih cukup sulit untuk diprediksi, sehingga harga atau fundamental news yang terjadi hingga pada nanti malam ya. Kebetulan untuk USD tidak ada fundamental news yang terlihat. Kemudian yang terjadi pada esok harinya atau pada hari Selasa baru kita melihat ada fundamental dari pound sterling yaitu CPI year to year yang dilaporkan masih tetap sama di kisaran 0,1%. Kemudian di dolar yen, pergerakan dolar yen juga hampir sama pergerakan dengan di dolar Swiss, pergerakan masih dalam keadaan ranging. Bahkan pergerakan di dolar yen kemarin meskipun dalam keadaan ranging cukup besar range yang terjadi yaitu 2.500
kemudian kita dapat memanfaatkan untuk transaksi strategi untuk jangka pendek di dolar yen. Pada hari ini terjadi lonjakan harga di dolar yen, terjadi opening di 122.55, kemudian saat ini masih dalam keadaan sideways, jadi belum kita tentukan untuk transaksi jangka pendek. Kemudian di Australia dolar dan US dollar, penutupan pada hari Jumat kemarin juga masih berada di kisaran 0.74. Pergerakan untuk minggu ini saya rasa masih menunggu breakout di 0.73680. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan terjadi di stock index Asia maupun di currency pairs. Oke Pak Dwi. Dari komoditi sendiri bagaimana Pak Dwi? Kita lihat emas masih wait and see juga ini ternyata untuk pergerakan mingguan kemarin. Telah beberapa saat yang lalu kita melihat dari penutupan pada hari Jumat kemarin, ya penutupan Jumat kemarin berada di kisaran 1162.84, kemudian pergerakan saat ini masih berkisar di antara penutupan maupun harga yang terjadi rata-rata selama 12 jam ke belakang pada hari Jumat. Jadi harga saat ini masih belum bergerak jauh ke 1161.89. Namun begitu, dari pergerakan menengah yang terjadi pada 1 bulan ke belakang, ternyata emas masih dalam keadaan drop, dapat dimanfaatkan apabila terjadi drop kembali di 1147.16. Pengambilan posisi buy limit berada di bawah, kemudian pembatasan stop loss juga tetap terjaga. Kita tahu emas ini apabila terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan berada di harga low yang terjadi, maka ada kesempatan kita untuk mengambil posisi buy limit di 1147.16. Kemudian di minyak, banyaknya persediaan yang terjadi di laporan Amerika Serikat kemarin pada hari Rabu telah membawa pengaruh terhadap penurunan harga minyak hingga pada pembukaan harga hari ini, yaitu di 52.10. Kemudian secara teknikal kita melihat di sini support yang terbentuk di 50.91 menjadi kesempatan kita juga untuk pengambilan posisi buy sebelum dia menyentuh kembali ke support lanjutan di kisaran 50.58. Saya kira angka psikologis untuk di minyak berada di angka 50 kembali, 50.91, 50.58 hingga ke 50 dolar per barrel, sehingga sehingga kesempatan untuk posisi buy terbuka kembali di minyak. Kemudian juga permintaan yang menurun di China terhadap manufaktur ikut mempengaruhi terhadap supply yang terjadi di minyak ini, Bu Sundari. Oke Pak Dwi, kalau disimpulkan sih menurut saya dari tadi yang sudah dibahas oleh Pak Dwi, kita bisa mengambil transaksi untuk jangka pendek ya, dari mulai mata uang, kemudian juga saham juga cukup menarik untuk ditransaksikan ya Pak Dwi. Ya, terutama di Hang Seng cukup dibatasi untuk stop loss, ya, stop loss di harga resisten. Saya melihat di 24.956 batasan maksimal untuk stop loss apabila mengambil posisi sell di Hang Seng ya. Kisaran ini. Oke Pak Dwi, ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin Pak Dwi? Tidak ada. Fokus market ke China ya, ke China. Saya kira selain di Eropa juga China cukup bagus untuk diamati. Iya. Untuk China hari ini kita menunggu data trade balance ya yang masih belum keluar, kemudian juga GDP serta industrial production yang ternyata diprediksi kurang bagus ya untuk China untuk ketiga data tersebut. Oke, sementara untuk data yang keluar pada besok hari Selasa 14 Juli 2015 kita menunggu mengenai data dari Inggris yaitu CPI, di mana data yang diprediksi tetap di 0,1%. Kemudian dari zona Eropa ada Jerman Economic Sentiment, di mana data yang diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 31,5 diprediksi turun menjadi 30,6. Dan dari Amerika juga terdapat data-data yang cukup besar ya, yaitu Core Retail Sales, di mana data yang diprediksi mengalami penurunan dari sebelumnya 1%, diprediksi menjadi 0,7%, serta retail sales untuk
Amerika diprediksi 0,4% ya, dari sebelumnya 1,2%. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti morning briefing pada hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Dwi yang telah memberikan materi di morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian, kami berusaha menyajikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya.